warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber yang telah hadir pada acara hari ini dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerahnya kita dapat berkumpul pada acara webinar yang akan membahas komunikasi dalam lingkungan kantor pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Deluna Karunia Asyawal selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelum acara webinar dimulai, izinkan saya untuk menyebutkan beberapa tata tertib di webinar. Yang pertama, untuk mematikan mikrofon ketika sedang berlangsungnya materi, juga untuk bertanya melalui raise hand atau angkat tangan, juga melalui kolom chat. Rekan-rekan sekalian, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa agar acara dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta dipersilahkan dan diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih atas kehusyuan yang telah diberikan oleh rekan-rekan sekalian pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwasannya webinar pada hari ini direkam oleh host untuk dokumentasi kegiatan. Baik, memasuki acara berikutnya yaitu perkenalan dari narasumber kami. Untuk narasumber, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Herlina. Pada kesempatan ini saya akan menjadi pemateri dengan judul materi webinar hari ini yaitu komunikasi di lingkungan perkantoran. Nah, semoga materi apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, webinar mengenai komunikasi di lingkungan kantor akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Cynthia Herlina. Materi ini akan membahas pentingnya komunikasi di lingkungan kantor, efektif etika komunikasi kerja, Tanpa berlama-lama, juga mari peran kita teknologi mulai dalam pembahasannya. mendukung komunikasi di dunia Kita perkantoran. mulai ke Kepada presentasi narasumber, yang waktu dan pertama tempat itu. kami Nah, di persilahkan. sini judulnya ada etika komunikasi di lingkungan perkantoran. Nah, mengapa saya mengambil materi ini? Karena komunikasi yang baik itu akan mencerminkan profesionalisme kita di dunia kantor. Lalu yang kedua,
ada tujuan dari materi. Nah, tujuan dari materi ini yang pertama menjelaskan apa itu pengertian komunikasi perkantoran. Lalu yang kedua, pentingnya komunikasi di dunia perkantoran. Lalu yang ketiga, mengetahui etika komunikasi secara profesional. Lalu yang terakhir itu bagaimana cara penerapannya di dunia kerja. Lalu di sini ada pengertian dari komunikasi perkantoran. Nah, komunikasi perkantoran ini adalah proses menyampaikan informasi yang terjadi di kantor antara atasan atau sesama karyawan maupun sesama rekan kerja. Nah, komunikasi yang terjadi di kantor ini tidak hanya terjadi secara lisan saja, namun juga bisa secara tertulis maupun secara online. Dan tujuan dari komunikasi ini supaya pekerjaan yang kita lakukan di kantor itu bisa berjalan dengan lancar. Slide selanjutnya adalah pentingnya komunikasi di kantor. Nah, yang pertama itu untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, dengan komunikasi yang baik, maka dengan menyampaikan informasi yang jelas dan tepat, maka kesalahan dalam menerima atau menjalankan tugas itu dapat minimalisir, sehingga pekerjaan itu dapat berjalan sesuai dengan arahan. Lalu yang kedua itu adalah meningkatkan kerjasama. Nah, melalui komunikasi yang terbuka dan saling memahami, maka hubungan kerja itu akan menjadi lebih solid dan juga akan semakin berjalan dengan baik. Dan setiap bagian dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tujuan yang telah ditarget. Nah, maka itu akan berjalan dengan baik. Nah, lalu yang ketiga itu menciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, di lingkungan kerja yang komunikatif itu akan membuat karyawan itu merasa nyaman, merasa dihargai dan lebih tenang, dan juga akan termotivasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Lalu yang terakhir itu adalah menunjukkan sikap profesionalisme. Nah, dengan komunikasi yang baik, maka cara berbicara, lalu memilih kata, dan menyampaikan pendapat dengan sopan itu akan mencerminkan etika kerja dari seseorang. Nah, juga akan mencerminkan tanggung jawab kita sebagai seseorang itu seperti apa di dunia kerja. Nah, lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis komunikasi kantor. Yang pertama itu adalah komunikasi lisan. Nah, komunikasi yang dilakukan dengan berbicara secara langsung atau melalui suara, termasuk juga komunikasi face to face atau tatap muka. Contohnya itu seperti rapat langsung, presentasi, diskusi tatap muka, dan juga telepon. Nah, lalu yang kedua itu komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini adalah komunikasi yang disampaikan melalui media tulisan. Contohnya seperti surat dinas, memo, laporan, dan Gmail. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi online. Nah, komunikasi yang dilakukan menggunakan internet atau teknologi digital. Nah, contohnya itu seperti rapat melalui Zoom Meeting, Google Meeting, serta chat melalui WhatsApp atau aplikasi kantor lainnya. Lalu yang keempat itu ada komunikasi formal dan informal. Nah, untuk komunikasi formal itu adalah komunikasi resmi yang mengikuti aturan atau struktur organisasi. Contohnya itu seperti surat resmi, rapat dinas, dan juga laporan kepada atasan. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi informal. Komunikasi informal itu adalah komunikasi tidak resmi dan biasanya itu bersifat santai ke kitanya. Contohnya itu seperti mengobrol santai dengan rekan kerja saat istirahat atau diskusi ringan di luar rapat resmi. Nah, lalu slide selanjutnya itu ada etika dari komunikasi. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan. Nah, mengapa kita harus menggunakan bahasa yang sopan? Karena kalau misalnya kita menggunakan kata-kata yang tidak sopan, maka lawan bicara kita itu akan merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Apalagi berbicara ke atasan, kita harus menggunakan bahasa yang sopan untuk mencerminkan profesionalisme kita di dunia kerja. Lalu yang kedua itu tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, saat kita berbicara dengan orang lain, kita itu bagusnya tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Karena dengan kita memotong pembicaraan orang lain, maka itu sama saja dengan kita tidak menghargai lawan bicara kita. Maka dia itu akan merasa tidak dihargai, akan merasa tidak dianggap, dan juga akan hilang respect ke kita karena kita itu tidak menghargai dia. Nah, lalu yang ketiga itu menghargai lawan bicara.
Sama seperti poin kedua, cara kita menghargai lawan bicara itu adalah dengarkan, tidak memotong mereka saat mereka sedang berbicara. Itu adalah termasuk cara menghargai rekan rekan bicara kita. Lalu yang keempat itu jaga sikap dan intonasi suara saat kita berkomunikasi atau berbicara. Nah, lalu selanjutnya adalah komunikasi yang baik dan tidak baik di lingkungan perkantoran. Yang pertama, menyapa terlebih dahulu sebelum berbicara. Nah, ini itu kita itu harus menyapa dulu seperti selamat pagi, selamat siang, halo. Nah, baru kita berbicara. Jangan tiba-tiba kita bertemu lalu kita berbicara yang berat-berat apalagi. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat yang jelas dan sopan. Nah, saat kita berbicara, kita tuh menggunakan kalimat yang jelas, menggunakan kalimat yang bisa dipahami dengan lawan bicara kita, dan juga menggunakan kalimat yang sopan, tidak kasar, dan juga intonasinya juga baik, tidak tinggi. Lalu yang ketiga, mendengarkan lawan bicara kita dengan baik. Nah, saat kita berkomunikasi, kita harus mendengarkan lawan bicara kita itu dengan baik. Kita dengarkan tanpa memotong, tanpa memberikan nasihat, bukan nasihat, tanpa memberikan bentar. Yang ketiga, mendengarkan lawan bicara dengan baik. Nah, kita harus mendengarkan lawan bicara kita dengan baik tanpa memotong pembicaraannya, mendengarkannya dengan baik, terus tidak menjudge dia saat dia sedang berbicara, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu adalah slide-nya terpisah. Dan yang keempat, selalu mengucapkan terima kasih. Nah, saat kita berkomunikasi itu hendaknya kita selalu mengucapkan terima kasih. Nah, kita tuh kalau sudah berbicara, terima kasih ya sudah mendengarkan, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Itu wajib untuk kita keluar. Lalu yang komunikasi yang tidak baik. Yang pertama itu nada bicara kasar. Nah, itu tuh adalah komunikasi yang tidak baik. Kita tuh berbicara dengan bahasa yang kasar, bahasa yang tidak dimengerti. Nah, itu maka lawan bicara kita juga akan merasa tersakiti, akan merasa tidak nyaman, akan merasa tidak dihargai. Oleh karena itu kita harus menggunakan bahasa yang lemah lembut, yang sopan, dan juga dipahami. Lalu yang kedua, terlalu santai kepada atasan saat berbicara. Nah, ini tidak baik karena kalau kita berbicara kepada atasan, maka kita harus dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Bagaimana kita mencerminkan bahwa kita itu adalah karyawan yang baik. Bagaimana cara kita memperlakukan atasan itu adalah dari cara kita berkomunikasi. Kalau kita komunikasinya santai, tidak sopan, maka atasan juga akan tidak suka, atau juga lebih buruknya kita akan dikeluarkan karena komunikasi kita juga buruk. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari berkata santai kepada atasan. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam chat kerja. Nah, saat di chat juga kita harus memikirkan kata-kata yang sopan, harus mengetik kata-kata yang baik. Nah, kita harus berpikir dulu sebelum mengirim pesan tersebut. Dan yang keempat, tidak fokus saat pelaksanaan rapat. Nah, sebisa mungkin saat rapat itu kita fokus. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kita dengarkan saat kita disuruh berpendapat, maka kita berpendapat. Saat disuruh diam, kita suruh diam. Nah, oleh karena itu kita itu harus menghargai intinya. Kalau kita tidak fokus saat pelaksanaan rapat, itu juga akan menjadi hal yang buruk untuk kita sendiri. Lalu slide selanjutnya adalah hubungan komunikasi dengan perkantoran itu bagaimana? Baik, yang pertama, sebagai bagian dari administrasi kantor. Nah, melalui komunikasi yang jelas dan teratur, maka pengelolaan dokumen, informasi, serta tugas administrasi itu dapat dilakukan dengan baik, dapat dilakukan dengan lancar. Lalu yang kedua, sebagai penghubung antar bagian. Nah, dalam suatu perusahaan, seseorang yang mempunyai komunikasi yang baik, maka setiap bagian itu dapat berkoordinasi sehingga pekerjaan dapat berjalan selaras dan tidak saling bertabrakan. Nah, kalau misalnya di antar bagian tersebut seseorang itu tidak bisa berkomunikasi, maka itu akan menghambat bekerjanya suatu tugas. Nah, kan setiap bagian itu mempunyai tugas masing-masing. Apabila kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka itu akan saling bertabrakan. Nah, dengan komunikasi yang baik, maka itu tidak akan terjadi. Lalu yang ketiga, memberikan citra positif bagi perusahaan. Nah, cara pegawai berkomunikasi yang baik secara langsung itu
akan membuat citra perusahaan itu akan baik. Karena kalau pegawainya komunikasinya baik, berarti perusahaannya juga bagus dalam memilih pegawai, tidak gagal. Sedangkan sebaliknya, kalau pegawainya misalnya kata-katanya atau komunikasinya buruk, maka klien atau orang-orang akan menilai perusahaan ini jelek karena masa karyawannya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya itu ada kunci profesionalisme kita sebagai seorang pegawai. Nah, pegawai yang mampu berkomunikasi dengan sopan, dengan jelas dan efektif itu akan lebih dipercaya serta mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Nah, sebaliknya, misalnya pegawainya itu kurang dalam komunikasi, maka atasan tuh akan tidak percaya. Nah, kayak ini dia bisa gaya untuk menjalankan tugas ini. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai komunikasi yang baik supaya kita itu dipercaya dan juga serta mampu menjalankan tugas dengan lebih baik. Lalu slide selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi ini, webinar ini adalah komunikasi itu memiliki peran yang sangat penting di lingkungan perkantoran karena dapat mendukung kelancaran pekerjaan dan juga mencegah terjadinya kesalahpahaman. Dengan menerapkan etika komunikasi yang baik, profesionalisme dalam dunia kerja, maka kita akan dianggap sebagai pekerja yang profesional dan juga akan dipercaya oleh pimpinan maupun oleh rekan kerja. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada peserta atas perhatian dan partisipasinya. Semoga webinar yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi, juga menambah wawasan bagi kami. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan saya akan membantu untuk membaca pertanyaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Ibu Dewi, yaitu bagaimana cara menghadapi konflik yang terjadi karena miskomunikasi di tempat kerja. Kepada narasumber Cynthia Herlina, silahkan untuk menjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya saya dapatkan dari Bapak Nazril, yaitu di era digital seperti sekarang, bagaimana peran teknologi dalam komunikasi perkantoran? Pertanyaan silahkan dijawab oleh narasumber Cynthia Herlina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta. Juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada acara hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Untuk menutup acara, marilah kita tutup dengan doa penutup. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Amin. Saya selaku moderator izin undur diri. Maaf apabila di dalam webinar dan sepanjang webinar terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.